ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia, yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, dan juga telah memberikan nikmat kesehatan jasmani dan rohani kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat berkumpul di majelis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan wasiat beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan hadis tersebut adalah hadis yang panjang. Namun di sini saya akan mengambil kutipan dari hadis tersebut. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Hadis ini adalah hadis yang masyhur, yang terkenal di kalangan ahli ilmu, bahwasanya barang siapa yang menjaga Allah, maka Allah akan menjaganya. Dan hal ini sesuai dengan kaidah yang masyhur juga dalam Islam, yaitu al-jazaa min jinsil amal, bahwasanya balasan suatu amal perbuatan itu sesuai dengan apa yang telah kita lakukan. Maka dengan kaidah ini, barang siapa yang menjaga Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Jamaah sekalian, apa maksud dengan menjaga Allah? Secara sederhana, maksud dari menjaga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita menjaga syariatnya, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita tahu tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak perlu dijaga. Akan tetapi ini adalah uslub dalam bahasa Arab, bahwasanya yang dimaksud dengan menjaga Allah adalah menjaga syariatnya, menjaga perintah-perintahnya dan menjaga batasan-batasannya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana seseorang menjaga Allah, maka sejauh itu pula Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penjagaan baginya. Sama halnya dengan perkataan sebagian orang yang mengambil firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala tidak perlu untuk dijaga, tidak perlu untuk ditolong. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin melihat munculnya pejuang-pejuang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka tidak ingin memperjuangkan agama Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan yang lainnya. Dan asalnya agama Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan tertolong. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan bagi hamba-hambanya yang ingin masuk dalam golongan orang-orang yang menolong agama Allah. Demikian pula perkataan sebagian kita bahwasanya dakwah itu membutuhkan para dai, yaitu orang-orang yang mengajak agar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan yang menjadi tugas seorang dai bukan hanya para ulama, bukan hanya para asatidz, akan tetapi seluruh kaum muslimin dan muslimat diperintahkan oleh Allah untuk menjadi seorang dai yang mengajak agar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka kalau seseorang sudah berkecimpung dalam bidang dakwah, itu adalah kemuliaan baginya. Dan kalau dia tidak mau berkecimpung dalam dakwah, maka Allah Subhanahu wa taala akan carikan orang lain yang mau turun untuk berdakwah. Oleh karenanya jangan sampai seseorang merasa bahwa dirinya memiliki jasa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala tidak perlu dijaga. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin ada orang mulia yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Karena sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Kata Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, kufur atas nikmat yang telah Allah karuniakan kepadanya, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Juga dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'an." Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dhalika min mulki syai'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, kata Allah, "Wahai hamba-hambaku, seandainya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang belakangan serta manusia dan jin semuanya berada pada tingkat ketakwaan paling tinggi di antara kalian, maka hal itu sedikit pun tidak akan menambah kekuasaan kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Allah melanjutkan, "Wahai hamba-hambaku, seandainya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang belakangan serta jin dan manusia semuanya berada pada tingkat kedurhakaan yang paling buruk, maka hal itu sedikit pun tidak akan mengurangi kekuasaan kepada Allah Subhanahu wa taala." Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya adalah jika seluruh manusia hatinya seperti Nabi Muhammad SAW, maka itu tidak akan menambah kekuasaan Allah
Subhanahu wa taala sama sekali. Dan sebaliknya, ya, jika seluruh manusia memiliki hati seperti iblis atau Fir'aun, maka hal tersebut sama sekali tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu untuk dirinya sendiri, dan dia kafir pun tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu untuk kita tanamkan dalam benak kita bahwa jika kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka itu berarti kita menjaga diri kita sendiri. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat suatu kaidah dalam sabdanya, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. Jemaah sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang penjagaannya terhadap orang-orang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan penjagaan tersebut bukan hanya untuk dirinya saja, melainkan Allah Subhanahu wa taala menjaga hingga keturunan-keturunannya. Di antara kisahnya adalah kisah Ummu Sulaim dan Abu Talha. Ummu Sulaim adalah salah seorang wanita salihah di zaman Rasulullah SAW, dan dia adalah salah satu wanita yang telah dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ra'aituni dakhaltul jannah, fa idza ana birrumaysa imra'ati Abi Talha." Kata Rasulullah, aku melihatku di dalam mimpiku, aku memasuki surga, dan di sana aku bertemu dengan Rumaysa, istrinya Abu Talha. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapakah wanita salehah ini yang telah dijamin oleh Rasulullah SAW menjadi penghuni surga? Maka dalam hal ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, qala Malik Abu Anas limra'atihi Ummu Sulaim wa hiya Ummu Anas, inna hadha ar-rajul yani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuharrimu al-khamr fanṭalaqa hatta ata asy-syamsa fahalaka hunaka faja'a Abu Talha fakhataba Ummu Sulaim fakallamaha fi dhalik faqalat ya Aba Talha ma mithluka yurid ma mithluka yurad walakinnaka imru'un kafir wa ana imra'atun muslimah la yasluhu li an atazawwajaka faqala ma dhaka dahruki qalat wa ma dahri qala as-safra wal bayda qalat fa inni la uridu as-safra wal bayda qalat fa inni uridu minka al-islam fa in taslam fadaka mahri wala as'aluka ghairah. Anas bin Malik menceritakan tentang Ummu Sulaim, ya, dan Ummu Sulaim ini adalah ibunya Anas. Berkata Malik, ayahnya Anas, ya, jadi Malik ini istrinya siapa? Ummu Sulaim yang dijamin masuk surga. Berkata Malik, ayahnya Anas, ya, kalau kita sering baca hadis, kita pasti dengar hadis dari Anas bin Malik. Jadi Malik ayahnya, Anas ini adalah anaknya. Malik berkata kepada istrinya Ummu Sulaim, ya, Ummu Sulaim ini ibunya Anas. Kata Malik, sesungguhnya laki-laki itu, ya, yang dimaksud sama Anas, laki-laki itu adalah Nabi SAW
telah mengharamkan khamar. Jadi ini salah satu thariqah dakwah Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwah bertahap. Jadi yang paling pertama disampaikan oleh Rasulullah dalam berdakwah adalah at-tauhid. Sebagaimana kita tahu dari sirah nabawiyah, dari sejarah hidup Rasulullah SAW, beliau berdakwah kurang lebih 13 tahun di kampung halamannya di Makkah. Yang disampaikan hanya satu, yaitu apa? Tauhid. Menyeru, mengajak manusia agar hanya menyembah Allah dan menjauhi larangannya. Adapun yang lainnya belum disampaikan selama 13 tahun. Ya, termasuk khamar. Karena khamar, ya, orang-orang Arab dahulu sebelum datangnya Islam, mereka termasuk para penggemar yang sudah terbiasa meminum khamar. Maka inilah dakwah yang harus kita lakukan, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Yang pertama kali kita tanamkan di dalam diri kita, keluarga kita dan masyarakat adalah tauhid, agar menyembah kepada Allah. Dan baru setelah itu disampaikan dakwah hukum-hukum yang lainnya, termasuk ini pengharaman khamar. Setelah para sahabat keimanannya kuat, barulah turun larangan ini. Jadi dalam hal duniawi, hukum asalnya adalah mubah, semuanya boleh, kecuali jika ada dalil pengharamannya. Beda dalam masalah ibadah. Kalau dalam masalah ibadah, hukum asalnya haram sebelum datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kembali. Jadi dalam masalah duniawi semuanya boleh, apa saja. Dari makanan, minuman, selama tidak ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat masih meminum khamr karena belum ada larangan. Tapi setelah ada larangan dari Rasulullah SAW tentang pengharaman khamr, maka semua sahabat karena keimanannya sudah kuat, mereka semuanya membuang khamr-khamr yang ada di rumah mereka. Maka setelah itu Malik pergi hingga ke negeri Syam, ditugaskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dia meninggal di sana. Kemudian setelah itu datanglah Abu Talhah melamar Ummu Sulaim. Karena Abu Talhah, suaminya Malik, meninggal di Syam. Kemudian Abu Talhah datang untuk melamar Ummu Sulaim. Maka dia mengatakan kepada Ummu Sulaim mengenai hal itu, untuk keinginannya untuk melamar Ummu Sulaim. Ini Ummu Sulaim salah satu wanita salehah, dan ini yang harus diperhatikan oleh kaum muslimah, khususnya di negeri kita. Apa yang dikatakan oleh Ummu Sulaim ketika dilamar oleh seorang Abu Talhah? Abu Talhah ini adalah seorang lelaki yang sangat berwibawa, dan dalam hatinya Ummu Sulaim ini dia tidak mungkin menolaknya. Makanya Ummu Sulaim berusaha menolaknya dengan penuh adab dan dengan sopan santun, dan menyampaikannya dengan ilmu. Apa yang dijawabnya kepada Abu Talhah? Wahai Abu Talhah, kata Ummu Sulaim, orang sepertimu tidak layak ditolak. Semuanya pasti ketika dilamar olehmu, semuanya pasti akan menerima. Tetapi kata Ummu Sulaim, akan tetapi Anda adalah seorang musyrik, bukan muslim, sementara aku adalah seorang muslimah. Karena itu tidak boleh bagiku menikah denganmu. Ini salah satu penyebab beliau menjadi salah satu wanita yang dijamin menjadi penghuni surga. Coba kita perhatikan kaum muslimah kita, ada sebagian yang mereka menikah dengan laki-laki non muslim.
Ini yang harus kita sampaikan. Jadi tugas dai menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya itu adalah tugas kaum muslimin dan muslimat. Kemudian karena Abu Talhah dia belum faham apa yang disampaikan oleh Ummu Sulaim, beliau bertanya. Kata beliau, apa keinginanmu agar aku bisa menikahimu? Kemudian Ummu Sulaim berkata, apa keinginanku? Maksudnya apa? Ummu Sulaim juga nggak paham. Padahal Ummu Sulaim sudah menjelaskan sebabnya, betul? Ya. Kemudian Abu Talha menjelaskan lagi, maksudnya apakah kamu ingin aku berikan emas dan perak? Kemudian Ummu Sulaim berkata, aku tidak mengharapkan emas dan perak, aku hanya ingin Islam darimu. Nah, ini bukti Ummu Sulaim juga menerima sebenarnya. Cuman karena dia menahan diri, menjaga batasan-batasan seorang muslimah. Dan ini yang harus dicontoh oleh para muslimah yang ada sekarang. Bahwasanya seorang muslim dan muslimah itu ada batasan-batasan. Maka akhirnya Abu Talha menikahi Ummu Sulaim dengan mahar keislaman Abu Talha. Jadi Abu Talha bersedia masuk Islam dan keislamannya menjadi mahar. Maka jadilah Abu Talha sebagai bapak tirinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian dari pernikahan Abu Talha dan Ummu Sulaim, biidznillah lahirlah seorang anak yang sangat dicintai kepada anak tersebut. Anak tersebutlah yang disebut dengan Aba Umair, ya. Punya panggilan Aba Umair, yang Nabi SAW pernah bercanda kepadanya dengan menanyakan burung peliharaannya yang telah mati. Nabi SAW waktu itu berkata kepadanya, Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Wahai Aba Umair, apa yang terjadi dengan burung kecilmu itu? Aba Umair inilah anak Abu Talha dari pernikahannya dengan Ummu Sulaim. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita dalam musnadnya, ya, menceritakan tentang adik tirinya. Kata beliau, ishtakabnun li Abi Talha, fa kharaja Abu Talha ila al-masjid fatuwfiya al-ghulam. Fahayyat Ummu Sulaim al-mayt wa qalat li ahliha la yukhbiranna ahadun minkum Aba Talha biwafati ibnihi. فخرج إلى أهله ومعه ناس من أهل المسجد من أصحابه. قال ما فعل الغلام؟ قالت خير مكان. فقربت إليهم عشاءهم فتعشوا وخرج القوم. وقامت المرأة إلى ما تقوم إليه المرأة. وفي رواية أخرى ثم تصنعت له أحسن ما كان تصنع قبل ذلك فوقع بها. فلما كان آخر الليل قالت يا أبا طلحة ألم تر إلى آل فلان استعاروا عارية فتمتعوا بها فلما طلبت كأنهم كرهوا ذلك قال ما أصنف. قالت فإن ابنك كان عارية من الله تبارك وتعالى وإن الله قبضه فاسترجع وحمد الله.
Falamma asbaha ghada ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayatin ukhra faqala a'rastum al-laila qala na'am faqala barakallahu lakuma fi lailatikum fahamalat bi'abdillah fawaladathu laylan wa karihat an tuhannikahu hatta yuhannikahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fahamaltuhu ghadwatan wa ma'i thamaratu ajwa fawajadtuhu yahnau aba'ira lahu aw yasimuha faqultu ya Rasulullah inna umma Sulaim waladatil layla fakarihat an tuhannikahu hatta tuhannikahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ama'aka syai' qultu tamaratu ajwa fa'akhadha ba'dahunna fama darahunna thumma jama'a buzaqahu fa'awjarahu iyyah faja'ala yatalamma faqala hubbul ansar at-tamar. Qala qultu ya Rasulullah sallallahu qala huwa Abdullah. Anas bin Malik menceritakan kisah anak pertama Abu Talha dari pernikahannya dengan ibunya Anas. Kata beliau bahwasanya anak Abu Talha qadarullah menderita sakit. Sementara Abu Talha hendak pergi ke masjid. Kemudian qadarullah anak tersebut meninggal. Lalu Ummu Sulaim mengurus jenazah anaknya dan Ummu Sulaim berpesan kepada keluarganya, kata beliau, jangan salah seorang pun dari kalian mengabarkan kepada Abu Talha tentang kematian putranya. Kemudian Abu Talha pulang kepada keluarganya bersama teman-temannya dari masjid. Dan dia berkata kepada Ummu Sulaim, bagaimana kondisi anak kita? Karena anaknya waktu Abu Talha mau ke masjid dia masih sakit. Kata Ummu Sulaim, kondisinya lebih baik dari sebelumnya. Kemudian Ummu Sulaim menghidangkan makanan kepada suami dan tamunya, dan mereka pun makan. Setelah itu mereka pulang dan Ummu Sulaim menyiapkan diri sebagaimana harusnya seorang istri. Bahkan dalam riwayat lain, Ummu Sulaim berhias lebih cantik daripada hari biasanya, hingga Abu Talha menggauli. Dan di akhir malam Ummu Sulaim baru menyampaikan berita tersebut kepada Abu Talha. Tapi Ummu Sulaim tidak langsung menyampaikannya. Ummu Sulaim memberikan pembukaan yang luar biasa. Kata Ummu Sulaim, wahai Abu Talha, bagaimana pendapatmu terhadap suatu keluarga yang mana mereka meminjam suatu barang dan mereka betul-betul dapat menikmati barang tersebut. Lalu ketika yang punya barang memintanya, mereka enggan mengembalikannya. Maka Abu Talha menjawab, mereka tidak adil. Lalu Ummu Sulaim melanjutkan perkataannya, sesungguhnya anakmu adalah titipan Allah dan dia sudah mengambilnya. Maka Abu Talha mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika pagi hari sudah tiba, Abu Talha bergegas menemui Rasulullah SAW, menceritakan kejadian yang dialaminya tadi malam. Dalam riwayat lain, Rasulullah berkata, apakah semalam kalian berhubungan? Abu Talha berkata, iya. Maka Rasulullah berkata, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi malam kalian berdua. Maka Ummu Sulaim setelah itu hamil yang kedua kalinya dan melahirkan di malam hari. Kemudian Ummu Sulaim ini tidak mau mentahnik putranya,
tidak mau memberi ASI putranya sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mentahniknya terlebih dahulu. Maka aku pun membawanya, kata Abu Talha, pada pagi hari dengan membawa kurma ajwa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku mendapati beliau sedang memberi tanda bagi unta-untanya. Aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya semalam Ummu Sulaim telah melahirkan seorang anak dan dia tidak mau mentahniknya sebelum engkau melakukannya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, apakah engkau membawa sesuatu? Aku berkata, beberapa kurma ajwa. Maka beliau mengambil beberapa biji kurma dan mengunyahnya. Lalu beliau mengumpulkan seraya memasukkannya ke dalam mulut bayi tersebut. Maka bayi tersebut menghisap-hisap jarinya. Nah, ini salah satu sunnah juga ya. Jika salah satu dari kita ada yang baru melahirkan, jika mampu untuk membeli kurmanya, boleh kita mentahniknya. Sunnah Rasulullah SAW dengan cara apa? Ayahnya mengunyah sampai halus, kemudian dengan jari kita dimasukkan ke mulut bayi, sehingga bayi menghisap jari-jari kita. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW kepada anak keduanya Ummu Sulaim. Kemudian Nabi berkata, kurma adalah sesuatu yang paling disukai oleh orang Ansar. Dan kita tahu buah kurma salah satu buah yang sangat banyak sekali manfaatnya. Kemudian Abu Talha berkata, wahai Rasulullah, berikanlah nama kepada bayi. Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, namanya adalah Abdullah. Jadi Abdullah salah satu nama-nama yang dicintai oleh Allah. Ada hadis di antara nama-nama yang dicintai oleh Allah adalah Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim. Artinya sama. Abdul artinya hamba, Abdullah hamba Allah, Abdul Rahman hamba Ar-Rahman, sama Abdul Rahim. Ini untuk anak laki-laki. Kalau anak perempuan Amatullah, ya, Amatullah ini persamaan dari Abdullah. Amatur Rahman, Amatur Rahim. Ini salah satu nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah gambaran seorang suami istri yang luar biasa keimanannya. Bahkan istrinya yaitu Ummu Sulaim tidak kalah luar biasa dalam menyembunyikan kesedihannya. Bayangkan siapa yang tidak sedih ketika anaknya yang masih kecil, yang masih lucu-lucunya mendahului. Tapi subhanallah, ini salah satu kenapa beliau Ummu Sulaim dijamin oleh Allah menjadi muslim. Hingga dia mampu mengajak suaminya, bayangkan, lagi sedih-sedihnya mampu berhias sebelumnya tadi sebelumnya memberikan makan. Nah, kalau kita mungkin belum tentu, jangan memberi makan lagi sedih, mungkin dia nggak ada gairah, tapi beliau memberi makan suami dan teman-temannya. Setelah itu beliau berhias, bahkan dalam riwayat lain beliau berhias lebih cantik daripada malam sebelumnya, sampai-sampai suaminya menggauli. Dan suaminya pun tatkala diberitahu akan kematian anaknya, dia tetap tenang dan mengucap kalimat istirja, bahkan memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus diperhatikan oleh para istri. Karena di balik kesuksesan para suami, di belakangnya ada para istri yang salihah, yang selalu mendorong suaminya untuk senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Abdullah, anak kedua dari Ummu Sulaim dan Abu Talha ini,
Abdullah bin Abu Talha kemudian tumbuh menjadi anak yang saleh dan beliau meninggal dalam medan jihad fisabilillah. Abdullah bin Talha dia memiliki 10 anak laki-laki yang semuanya adalah ahli qiraah. 5 diantaranya adalah ahli hadis yang terkenal, yaitu Ishaq, Ismail, Ya'qub, Abdullah dan Amr. Yang paling terkenal di antara lima anaknya ini adalah Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha, yang juga sekaligus guru dari Imam Malik rahimahullah. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Abu Talha, putranya, dan bahkan menjaga cucu-cucunya. Inilah diantara makna jika engkau menjaga Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita hidup di zaman yang banyak sekali terjadi fitnah. Kita khawatir anak-anak kita rusak dengan pergaulan pemuda di zaman ini. Betapa banyak perzinahan terjadi karena pergaulan antara laki-laki dan wanita yang sama. Dalam Islam semuanya sudah diatur, termasuk pergaulan antara laki-laki dan perempuan ada aturan. Dan karena kaum muslimin dan muslimat di zaman ini banyak sekali yang tidak mau menuntut ilmu syar'i, maka sebagian mereka tidak mengetahui batasan-batasan dalam Islam. Dan betapa banyak kerusakan terjadi, bahkan homoseksual pun terjadi di mana-mana. Na'udzubillah. Jika Allah tidak menjaga anak-anak kita, maka kita pun pasti tidak bisa menjaga mereka. Oleh karenanya kita butuh penjagaan Allah agar anak kita bisa terjaga. Dan di antara caranya adalah kita sendiri berusaha menjadi orang tua yang saleh, agar anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kisah yang lainnya, kisah 2 anak yatim. Dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang bagaimana penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah ini mengaitkan antara Nabi Musa dan Khadir alaihissalam dan Nabi Khadir alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'talaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abaw an yutayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa'aqama qala law syi'ta lattakhadhta 'alayhi ajran." Maka keduanya, yaitu Nabi Musa dan Nabi Khadir, berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, karena mereka berdua sedang bersafar, kehabisan bekal. Mereka meminta untuk dijamu, akan tetapi mereka, yaitu penduduk negeri itu, tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding di negeri tersebut, mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh. Lalu Nabi Khadir memperbaikinya. Kemudian Nabi Musa berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan."
Nabi Musa alaihissalam di ayat ini bermaksud mempertanyakan perbuatan Nabi Khidir tersebut. Kenapa? Karena untuk apa dia melakukan hal itu sementara penduduk kampung tersebut berbuat buruk kepada mereka, yaitu tidak mau menjamunya. Maka Nabi Khidir bercerita, wa ammal jidar fa kana li ghulamayn yatimayn fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan fa arāda rabbuka an yablugha ashuddahumā wa yastakhriza kanzahumā rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri. Kata Nabi Khidir, dan adapun dinding rumah itu adalah milik 2 anak yatim di kota tersebut, yang di bawahnya di dalamnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang saleh. Maka Tuhan menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanan itu sebagai rahmat dari Tuhan. Dan apa yang kuperbuat bukan menurut bukan menurut kemauanku sendiri. Di sini Nabi Khidir menjelaskan bahwa di bawah tembok itu ada harta kedua anak yatim. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh beliau untuk memperbaiki tembok tersebut agar harta itu tersembunyi dan tidak diambil oleh orang lain. Dan tidak ada sebab khusus yang Nabi Khidir sebutkan tentang perbuatannya memperbaiki tembok tersebut kecuali karena orang tua mereka adalah orang saleh. Sebagian ulama seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, hufidhu bi salahi abihima wa lam yudhkar lahumā salahun. Mereka dijaga karena kesolehan orang tuanya dan keduanya tidak disebut sebagai anak yang saleh. Yang disebut soleh adalah orang tuanya dan bukan kedua anak yatim tersebut. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga menyebutkan fantafa'a bi salahi abihima wa laysa min sa'ihima. Mereka mendapatkan manfaat dari kesolehan kedua orang tua mereka dan bukan dari mereka, bukan dari usaha mereka. Bahkan dalam sebagian riwayat para salaf menyebutkan bahwa orang tua yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang tua atau kakek mereka yang ketujuh. Jadi bukan ayahnya. Jadi yang solehnya itu siapa? Kakeknya yang ketujuh. Kana bainahuma wa bainal abi as-salih sabu abai. Antara mereka berdua, kedua anak yatim tersebut dan orang tua mereka yang soleh ada 7 ayat. Artinya apa? Artinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga 7 turunannya. Ini menunjukkan bahwa ayah tersebut adalah orang yang luar biasa dalam kesolehan dan dalam menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan karena kesolehan orang tua mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala sampai mengirim Nabi Khidir untuk memperbaiki tembok kedua anak tersebut. Oleh karenanya kesalehan sangat berpengaruh dengan nasib anak-anak kita. Semoga kita senantiasa diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi orang tua yang saleh, agar anak dan keturunan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang saleh sementara hobi kita masih menonton sinetron serta film-film yang mengumbar umur? Ini nasihat untuk kita semua. Dan bagaimana kita ingin agar anak kita saleh sementara kita sendiri tidak saleh atau tidak berusaha untuk saleh, atau sementara diri kita masih sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
belum bisa istiqamah sholat berjamaah di masjid. Bagaimana kita mendapatkan anak yang soleh sedangkan kita orang tua yang rusak? Na'udzubillah. Sayyid Ibnu Musayyib pernah berkata, "Inni la usalli fa'adhkur waladi fa'azid fi salati." Kata beliau, aku sedang sholat, kemudian aku ingat anakku, maka aku menambah sholat. Maka jika seseorang, jika dia ingin melakukan kesalahan, ingatlah bahwa dampak dari kesalahan itu bisa mengenai anak-anakmu. Oleh karenanya, selain seseorang berdoa, dia juga harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, serta harus berusaha untuk menjadi pribadi yang saleh. Inilah di antara buah dari menjaga Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang bisa menjaga Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjaganya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah." Baginya, yaitu bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran. Jadi Allah menugaskan para malaikat untuk menjaga kita bergiliran dari depan dan belakang. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud malaikat menjaga seorang hamba di sini adalah jika hamba tersebut akan mendapatkan keburukan, maka akan dipalingkan. Jika akan terjerumus dalam kecelakaan, maka akan dijauhkan. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat-malaikat untuk menjaga orang-orang yang beriman. Dan betapa sering Allah Subhanahu wa taala palingkan kita dari kerusakan atau keburukan. Itu bukan karena tiba-tiba, akan tetapi karena Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya agar kita terhindar dari keburukan tersebut. Sebagian ulama menyebutkan bahwa terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan kepada kita dalam hal-hal yang kita senangi, dalam hal-hal yang kita semangati untuk melakukannya, dan dalam hal-hal yang kita inginkan. Contohnya adalah ada seseorang yang semangat meraih harta hingga telah masuk dalam perdagangan, akan dia menyangka bahwa itu adalah kegagalan baginya. Padahal terkadang itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk memalingkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa jika dia berdagang dan kaya, bisa jadi dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun." Dan boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Bisa jadi ada seseorang yang bersusah payah dalam upayanya mencapai jabatan tertentu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membuat dia kalah sehingga tidak tercapai. Karena bisa jadi jika dia benar, maka dia bisa lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, lupa dengan Al-Qur'an, lupa dengan pengajian, sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa dia belum pantas untuk mendapatkan hal tersebut. Dan yang seperti ini adalah
penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Dan orang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan mudahkan urusannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seseorang ternyata memiliki banyak masalah, banyak yang menzalimi, banyak yang menyakitinya, maka hendaknya dia introspeksi diri, karena jangan-jangan masalahnya ada pada dirinya. Bisa jadi segala kesulitan itu ada karena dia bermasalah dengan Allah Subhanahu wa taala, atau karena dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau menzalimi orang lain. Ketahuilah bahwa orang mukmin telah pasti akan mendapat ujian. Siapa saja yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, maka dia harus siap mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jika solusi tidak kita temukan, maka introspeksilah diri kita, karena bisa jadi masalahnya ada pada diri kita. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya secara umum ada dua hal. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menjaga agamanya. Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala menjaganya dari hal-hal yang menyimpang dan menyesatkan. Allah akan jauhkan dari subhat, pemikiran liberal, dan firqah-firqah yang sesat. Mungkin ada seseorang yang tidak begitu cerdas, akan tetapi tatkala dia membaca atau mendengar syubhat, maka dia tidak menerimanya. Ini adalah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian orang yang cerdas, akan tetapi ketika dia membaca syubhat liberal dan ateis, orang yang tidak percaya Tuhan, dia malah terjebak dalam penyimpangan pemahaman tersebut. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga orang tersebut. Adapun zaman sekarang ini, pemikiran yang menyimpang itu tersebar di mana-mana. Ketika seseorang telah masuk dalam dunia maya, dalam sosmed, maka dia akan menemukan beragam model pemikiran. Maka jika Allah Subhanahu wa taala tidak menjaganya, maka bisa-bisa dia terjebak dalam pemikiran tersebut. Adapun orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berdoa, meminta agar diberikan petunjuk ke jalan yang lurus, dan dia tulus dalam ibadahnya, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu." Kata Allah, dan tidaklah hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Maka hadirin sekalian, seseorang bukan hanya berusaha untuk menjaga perkara-perkara wajib saja, akan tetapi juga berusaha melakukan perkara-perkara yang sunnah.
Contohnya ketika sholat fardu telah ditunaikan, maka hendaknya berusaha mengiringinya dengan sholat-sholat sunnah rawatib. Kalau seseorang telah mampu puasa di bulan Ramadan, maka hendaknya berusaha untuk puasa sunnah di luar bulan Ramadan. Jika seseorang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia mengerjakan amalan-amalan sunnah. Namun hadirin sekalian, tantangan yang lain bagi kita untuk bisa mengamalkan ini adalah waktu kita yang banyak sekali terbuang dengan hal-hal yang sia-sia. Kalau zaman dahulu cobaan dan ujian itu kurang, zaman dahulu belum ada sosmed, belum ada hiburan-hiburan yang ada di zaman sekarang. Namun di zaman sekarang hal-hal yang menggoda sangatlah banyak, sehingga amalan-amalan sunnah itu sulit untuk kita kerjakan. Padahal lanjutan hadis yang tadi, hadis qudsi, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'u'tiyanna wa la in ista'adani la'u'idanna wa ma taraddadtu an shay'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min yakrahu al-mauta wa ana akrahu masa'ata. Kata Allah, maka jika aku sudah mencintainya, maka akulah pendengarannya yang ia jadikan untuk mendengar, dan pandangannya yang ia jadikan untuk memandang, dan tangannya yang ia jadikan untuk memukul, dan kakinya yang ia jadikan untuk berjalan. Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala akan membimbing orang yang telah Dia cintai. Pendengarannya akan dibimbing agar tidak lagi mendengarkan hal-hal yang haram, sehingga bisa jadi dia tiba-tiba menjadi tidak suka dengan acara-acara ghibah, ngomongin orang lain. Penglihatannya juga akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak suka melihat hal-hal yang haram. Atau bisa jadi dia mulai tidak suka menghabiskan waktu pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini semua karena Allah Subhanahu wa taala mengubah hatinya. Oleh karena itu, senantiasa kita berdoa kepada Allah, sebagaimana yang senantiasa dibacakan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah senantiasa berdoa ini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi 'ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tsabbit qalbi 'ala dinik, teguhkanlah hatiku di atas agama. Wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi 'ala ta'atik, dan wahai zat yang maha memalingkan hati, palingkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Dan Allah Subhanahu wa taala jika telah mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hamba tersebut. Dan di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala adalah dia akan dibimbing dalam agama, sehingga jadilah dia semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya bisa jadi lebih khusyuk. Sebagaimana yang kita rasakan, sangat sulit sekali untuk bisa khusyuk dalam salat. Alhamdulillah Allah tidak mewajibkan untuk khusyuk. Yang diwajibkan hanya apa? Tumakninah, tenang. Di dalam sholat itu ada tumakninah, ada khusyuk. Apa bedanya? Kalau tumakninah itu tenang, ya. Jadi menjalankan semua rukun-rukun sholatnya itu tidak terburu-buru. Karena kalau kita lihat ya, yang saya pernah lihat di video-video ketika sholat tarawih,
Ada yang sholatnya cepat, itu otomatis sholatnya tertolak. Kenapa? Karena tumanina adalah salah satu rukun dari rukun-rukun sholat yang tidak boleh ditinggalkan. Yang kita tahu bahwasanya rukun itu tidak boleh ditinggalkan walaupun satu. Rukun Islam tidak boleh ditinggalkan. Karena sebagaimana yang diumpamakan oleh Rasulullah SAW, rukun itu diumpamakan seperti bangunan. Di antara rukunnya ada pondasi, ada tiang-tiang, ada atap. Jika salah satu dari rukun-rukun bangunan ini nggak ada, contohnya atapnya nggak ada, kira-kira bangunan tersebut layak nggak dihuni? Tidak layak. Begitu juga dengan rukun-rukun yang ada dalam Islam. Dimulai rukun Islam, rukun iman, dan rukun sholat. Sholat juga ada rukunnya. Ya. Bagi yang belum tahu itu wajib harus dipelajari. Apa rukun-rukun sholat? Karena rukun itu tidak boleh ditinggalkan. Di antaranya adalah tumanina. Tumanina ini termasuk rukun sholat yang tidak boleh ditinggalkan. Apa itu tumanina? Tumanina itu tenang. Dan dengan kita tumanina itu salah satu sebab agar kita menjadi khusyuk dalam sholat. Adapun khusyuk, dia termasuk sunnah dalam sholat. Disunnahkan kita untuk khusyuk. Kalau khusyuk itu amalan hati, menghadirkan hati dalam sholat. Kalau tumanina itu dari gerakan, harus tenang, tidak boleh tergesa-gesa. Maka dengan kita berusaha menjaga Allah, bisa jadi sholat kita akan lebih khusyuk dan yang lain. Dan ini adalah penjagaan yang sangat kita perlukan. Karena betapa banyak orang yang kita lihat di zaman ini. Contohnya, ada orang yang dahulu mereka adalah orang yang alim, akan tetapi di penghujung usianya, di penghujung hidupnya malah hancur dan malah membela pemikiran liberal. Allah Subhanahu wa taala tidak menjaganya. Na'udzubillah. Maka jika seseorang ingin agar meninggal husnul khatimah dan dalam akidah yang benar, maka hendaknya dia berusaha menjaga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, di antara cara penjagaan Allah adalah Allah menjaga dunianya. Seorang hamba yang menjaga Allah Subhanahu wa taala bukan hanya agamanya yang akan dijaga, akan tetapi dunianya pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta bukan hanya dirinya saja yang dijaga, akan tetapi istrinya, anak-anaknya, serta hartanya juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menjaga Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilakukan dari hal-hal yang kecil. Sebagaimana ada suatu kisah seorang yang memiliki 10 anak, namun dia sangat sibuk hingga tidak begitu perhatian terhadap mereka, terhadap anak-anaknya. Akan tetapi anak-anaknya semuanya ternyata saleh dan salehah. Ketika ditanya, mengapa dia bisa mendapatkan nikmat anak-anak yang saleh? Dia hanya menjawab bahwa dia yakin ketika berhubungan dengan istrinya senantiasa membaca doa. Ini yang harus diperhatikan ya, sama yang sudah berkeluarga, jangan sampai lupa ketika berhubungan agar berdoa. Dan Nabi SAW telah bersabda, fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dzalik lam yadurruhu syaitanun abadan. Jika ditakdirkan memperoleh anak dari hubungan keduanya, maka syaitan tidak akan dapat mencelakakan anak itu selamanya. Jadi kalau kita ingin anak kita dijaga oleh Allah, ya, jadi dimulai dari diri kita, dimulai dari awal kita. Bahkan dalam berhubungan suami istri pun orang tersebut memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa kita sendiri tidak bisa menjaga anak-anak kita sepenuhnya. Sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang bisa menjaganya sepenuhnya.
Bahkan ketika kita di rumah, saat anak bersendirian, kita tidak tahu apa yang ditontonnya. Maka tidaklah ada yang mampu menjaga mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula istri kita. Jika Anda ingin agar suami Anda dijaga dari hal-hal yang buruk, maka hendaknya jagalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita dan keluarga kita. Dan para ulama menyebutkan bahwa barang siapa yang menjaga Allah Subhanahu wa taala di masa mudanya dengan ketaatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya di masa tuanya. Demikian pula seorang pedagang, jika dia menjaga Allah Subhanahu wa taala dengan membayar zakat, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hartanya. Ada sebuah ceramah di Arab yang menceritakan bahwa pernah ada suatu masa di mana bencana sehingga banyak ternak-ternak yang mati. Maka pemerintah membuka kesempatan agar yang memiliki ternak untuk melapor kepada pemerintah agar diberikan. Suatu ketika ada seseorang yang melapor bahwa beberapa untanya mati tiba-tiba. Maka hakim bertanya, apakah engkau membayar zakat? Maka orang tersebut pun terdiam. Ternyata dia tidak membayar zakat selama ini. Oleh karenanya bisa jadi harta seseorang terkena musibah karena dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak membayar zakat. Maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan seseorang dijaga dunianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menjaga Allah? Sesungguhnya orang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khasyiya ar-rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Udkhuluha bisalamin. Dzalika yaumul khulud. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Kepada mereka dikatakan, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertobat kepada Allah dan memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih sekalipun tidak kelihatan, dan dia datang dengan hati yang bertobat. Masuklah ke dalam surga dengan aman dan damai. Itulah hari yang abadi. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada kami ada tambahan. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri orang yang bertakwa dan dijamin surga adalah orang yang senantiasa menjaga Allah Subhanahu wa taala dalam hal menjaga perintah-perintahnya, menjaga hak-hak Allah, serta menjaga batasan-batasannya. Demikian pula pujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat-sifat mereka, التابعون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين.
Kata Allah, mereka itu adalah orang-orang yang bertobat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama, ruku, sujud, menyuruh berbuat makmur dan menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah, dan kabarkanlah berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat beberapa ayat dan hadis yang menyebutkan amalan-amalan tertentu yang harus dijaga dan sekaligus menjadi amalan-amalan yang dilakukan oleh seseorang untuk menjaga Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan yang harus dijaga dan senantiasa dilakukan oleh seorang muslim adalah menjaga salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Kata Allah, peliharalah semua salat dan salat wusta, dan laksanakanlah salat karena Allah dan dengan khusyuk. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjaga salat, dan yang dimaksud dengan menjaga salat adalah kita melaksanakan salat tepat pada waktunya. Dan sudah seharusnya kita salat dengan semangat, bukan dalam rangka melepas beban kewajiban saja. Jadi kita salat dengan penuh kesemangatan, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka latihlah diri kita secara terus-menerus agar hati kita bisa menikmati salat tersebut. Karena kebanyakan di antara kita salat masih dalam kondisi terbebani. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Bilal radhiyallahu anhu, "Ya Bilal, arihna bis salat." Kata Rasulullah, "Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat." Lihatlah bagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan agar diistirahatkan dari salat. Akan tetapi beliau ingin beristirahat dengan salat. Dan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waju'ilat qurratu 'aini fis salat." Dan dijadikan salat sebagai penyejuk hati. Maka jika seseorang ingin agar salatnya bisa menjadi penyejuk dan mendatangkan kebahagiaan baginya, maka latihlah untuk salat malam. Mungkin pertama-tama akan terasa berat, akan tetapi jika telah terbiasa, pasti akan ada rasa kelezatan dalam salat tersebut. Bahkan jika dia telah terbiasa, maka akan timbul perasaan tidak tenang jika tidak melakukan sholat. Akhirnya dengan sholat dengan sholat dan sujudnya dia akan merasa bahagia. Sungguh bagi seseorang yang bisa merasakan hal tersebut, berarti dia telah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Oleh karenanya, jangan jadikan sholat sebagai beban. Kalau seseorang masih menjadikan sholat sebagai beban, maka dia belum berada pada derajat yang diinginkan. Maka berusahalah menjaga sholat.